Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satura dengan akhiran NIM 075. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang RPP atau modul ajar pada mata kuliah perkembangan peserta didik pada tugas 10, yang dimana saya di sini sebagai presenter pertama. Oke, materi yang pertama yakni identitas modul dan karakteristik peserta didik. Di mana identitas modul itu pertama materi pelajarannya itu yaitu kimia. Terus jenjangnya itu jenjang SMA, kelasnya itu kelas 11, fasenya itu fase F. Nah, dimana dalam modul itu materi pokoknya itu tentang laju reaksi, terus sub materinya itu tentang pengertian laju reaksi, faktor-faktor laju reaksi, terus orde, lalu contoh-contoh laju reaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Terus alokasi waktunya itu adalah 3 jam pelajaran dikali dengan 45 menit, sama dengan itu 135 menit atau 1 kali per pertemuan. Nah, model pembelajaran yang digunakan itu problem based learning atau PBL. Modenya itu tatap muka atau bertemu secara langsung. Lalu kompetensi awal peserta didik. Kompetensi awal peserta didik itulah pengetahuan prasyaratnya, yaitu dia itu mengetahui konsep mol, konsentrasi larutan, dan satuan komolaran atau molaritas. Lalu kedua itulah persamaan reaksi seperti reaktan, produk, terus koefisien stokiometrinya. Lalu energi aktivasi dan teori tumbukan antar partikel. Lalu sifat-sifat materi, vital materinya itu padat, terus sifat-sifat materi itu wujud zat, terus luas permukaan, lalu suhu. Lalu kedua, keterampilan prasyarat. Keterampilan prasyarat itu pertama yaitu menulis dan menyetarakan persamaan reaksi kimia. Lalu kedua itu menghitung konsentrasi larutan dari mol maupun volume. Terus ketiga itu membaca grafik konsentrasi terhadap waktu. Lalu keempat itu menggunakan alat laboratorium dasar dengan benar. Lalu target peserta didik itulah targetnya itu siswa peserta didik reguler SMA kelas 11 dengan kompetensi dasar kimia. Modul ajar tersebut dapat diadaptasi untuk peserta didik berkebutuhan khusus melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD yang disederhanakan. Masuk ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 4. Pertama, bernalar kritis, kreatif dan inovatif, mandiri dan kolaboratif. Nah, bernalar kritis itu mampu menganalisis data eksperimen untuk menemukan order reaksi dan tetapan lajunya. Lalu kalau kreatif itu membuat map mapping atau peta konsep kreatif tentang faktor-faktor laju reaksi. Kalau mandiri itu menyelesaikan lembar kerja peserta didik itu secara mandiri dan bertanggung jawab. Lalu kalau kolaboratif itu bekerja sama dengan kelompok untuk merancang suatu percobaan sederhana atau praktikum sederhana. Terus terakhir yaitu komunikatif, itu mampu mempresentasikan hasil percobaan atau praktikumnya itu dan map mapping di depan kelas. Nah, itu sudah masuk ke dalam profil pelajar komunikatif karena dia itu mampu berkomunikasi dengan orang lain atau mampu berinteraksi dengan sosialnya, begitu. Lanjut, materi yang kedua yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna. Jadi capaian pembelajaran atau CP pada fase F itu, pada akhir fase F itu diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep laju reaksi serta faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori tumbukan, yaitu terus menentukan persamaan laju reaksi dan orde reaksi melalui analisis data eksperimen serta
mengaplikasikan pemahaman tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita begitu. Lalu kedua itu adalah tujuan pembelajaran atau TP. Tadi yang dibahas itu di dahulu itu CP atau capaian pembelajaran. Sekarang TP, tujuan pembelajaran. Pertama itu tujuan pembelajaran itu menjelaskan pengertian laju reaksi dan menyatakan satuannya itu dalam secara kuantitatif atau molar per detik atau molar per second. Kedua, mampu menganalisis 4 faktor laju reaksi, yaitu konsentrasi, suhu, terus luas permukaan, dan katalis berdasarkan dari teori tumbukan. Lalu ketiga itu menjelaskan apa teori tumbukan itu dan mekanisme laju reaksi secara ilmiah. Keempat itu menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan data eksperimen. Lalu kelima itu menghitung tetapan laju reaksi dengan data percobaan. Terus keenam itu menghitung konsep laju reaksi dengan aplikasi nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ketujuh, bekerja sama dengan kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan dengan sikap ilmiah. Lanjut ke pemahaman bermakna. Jadi laju reaksi itu menggambarkan bahwasanya reaktan itu seberapa cepat reaktan tersebut berubah menjadi produk persatuan waktu yang dapat dinyatakan dalam matematis. Lalu suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis itu mempengaruhi frekuensi energi tumbukan antar partikel sehingga laju reaksinya itu berubah. Lalu order reaksi dan tetapan laju reaksi dapat ditentukan dari percobaan menggunakan metode perbandingan laju. Lalu laju reaksi itu berkaitan dengan fenomena nyata seperti pengawetan makanan, terus penggunaan katalis, pembusukan makanan, terus ledakan dan bahan bakar. Itu kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya itu ada pertanyaan pemantik. Atau pemantik itu kayak pertanyaan di awal pembelajaran atau memberikan gambaran nih kepada siswa-siswa kita di awal pembelajaran. Misal nih, mengapa sih makanan itu lebih cepat basi di siang hari dibandingkan saat disimpan di lemari pendingin. Nah, itu berkaitan dengan laju reaksi itu. Terus mengapa sih api unggun itu menyala lebih besar ketika kayu dibelah menjadi serpihan-serpihan kecil? Nah, itu berkaitan dengan luas permukaan. Nah, terus itu semakin pengaruh dari faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang tadi itu tersebut. Mengapa sih batu bualam itu bereaksi lebih cepat dengan larutan asam yang lebih pekat? Itu berkaitan dengan konsentrasi. Nah, itulah tujuan kita memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang memberikan gambaran nih kepada siswa-siswa tersebut bahwasanya materi laju reaksi itu ada di sekitaran kehidupannya sehari-hari begitu. Sehingga dengan begitu siswa itu mengkaitkan antara materi laju reaksi dengan masalah kontekstual itu sesuai gitu. Ada bayangan begitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nursalma Windianti dengan NIM E1M02510073. Jadi saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Jadi yang pertama ada pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung, diukur dari berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk tiap waktu. Satuannya ada di mol per second atau mol per liter per second. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin sering tumbukan partikel, reaksi jadi lebih cepat. Yang kedua ada suhu. Semakin tinggi suhu, gerak partikel makin cepat. Tumbukan efektif bertambah sehingga reaksi makin cepat. Yang ketiga ada luas permukaan. Semakin luas permukaan, semakin banyak bidang kontak, reaksi berlangsung lebih cepat. Yang terakhir ada katalis. Katalis mempercepat reaksi tanpa habis bereaksi, bekerja dengan menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya yang ketiga ada persamaan dan order reaksi.
Persamaan laju reaksi yaitu ada di V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat M. Dia menunjukkan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dan ditentukan melalui percobaan. Yang keempat, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pembusukan makanan suhu panas. Mempercepat pembusukan, kulkas memperlambat pembusukan. Yang kedua, pembakaran kayu atau kertas. Potongan lebih kecil karena cepat terbakar karena luas permukaan lebih besar. Yang ketiga, ada katalis kendaraan. Katalis pada knalpot membantu mengurangi gas berbahaya. Yang terakhir ada korosi besi. Besi lebih cepat berkarat di tempat yang lembab. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Juliet Sewati dengan akhiran NIM 007. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu skenario kegiatan pembelajaran. Di sini kami mempunyai 5 skenario kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu pendahuluan, 15 menit awal, di mana guru membuka kelas dengan salam, berdoa sebelum pembelajaran dimulai, absensi siswa, dan asesmen diagnostik awal berupa pertanyaan pemantik. Contohnya itu, kenapa nasi di mejokom basi lebih cepat kalau listriknya mati? Dan kenapa kalau kayu bakar itu cepat jadi api kalau kita tiup? Guru mengaitkan materi dengan konsep mol dan konsentrasi. Yang kedua itu, orientasi atau pengenalan materi. 25 menit setelah awal atau setelah pembukaan, guru memaparkan gambaran umum laju reaksi dan fenomena nyata seperti perkaratan besi, pembusukan buah, sampai cara kerja katalis di knalpot mobil. Karena laju reaksi ini bersifat abstrak, siswa akan diberikan video animasi teori tumbukan. Di video akan terlihat partikel-partikel yang bergerak atau bertabrakan. Visual ini sangat penting sekali untuk membuat siswa paham akan materi laju reaksi ini. Setelah itu, guru akan membagi kelompok kecil 4-5 orang dengan fokus satu kelompok faktor laju reaksi per kelompok. Yang ketiga itu penyelidikan atau pengembangan materi. Alokasi waktunya itu 35 menit, di mana siswa akan dibagi sesuai kelompoknya melakukan percobaan untuk menentukan laju reaksi CaCO3 dan HCl dengan suhu dingin dan juga air suhu panas, di mana siswa akan mengisi LKPD. Setelah itu akan menyusun atau menaruh hasilnya di mind mapping. Setelah itu akan melakukan presentasi. Yang keempat itu presentasi dan juga evaluasi. Setelah siswa melakukan percobaan, siswa akan mempresentasikan hasil percobaannya sesuai dengan teori dengan menampilkan mind mapping. Kelompok lain akan memberikan pertanyaan dan juga tanggapan. Guru akan memberikan umpan balik dan klasifikasi konsep jika ada siswa mengalami miskonsepsi pada guru, miskonsepsi pada materi, serta guru akan meluruskannya. Yang terakhir itu penutup. Setelah semua percobaan rangkaian presentasi dilakukan oleh siswa, siswa akan diberikan atau guru akan memberikan lembar evaluasi sumatif berisi soal pilihan ganda dan isian singkat dengan alokasi waktu kurang lebih 10 menit sebagai umpan balik kepada siswa setelah melakukan percobaan dan berdiskusi bersama. Selanjutnya itu asesmen pembelajaran. Di sini ada 3 jenis asesmen yang digunakan dalam pembelajaran laju reaksi. Yang pertama itu asesmen diagnostik. Dilakukan di awal untuk memetakan pengetahuan awal siswa lewat pertanyaan lisan atau pematik seperti apa yang kamu ketahui tentang laju reaksi dan sebutkan contoh reaksi cepat dan lambatnya. Tujuannya agar guru tahu titik awal dalam mengajar materi laju reaksi. Yang kedua itu asesmen formatif. Berlangsung selama proses belajar untuk memantau perkembangan siswa melalui observasi kelompok, LKPD percobaan, tanya jawab, mind mapping, dan juga presentasi. Di sini dinilai keterlibatan, kemampuan mencatat data, pemahaman konsep, dan juga kreativitas. Yang ketiga itu asesmen sumatif. Berupa soal pilihan ganda di akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaiannya tujuan pembelajaran.
Contohnya soal definisi laju reaksi, teori tumbukan, dan fungsi katalis. Selain itu, ada juga rubrik penilaian presentasi dengan 4 aspek. Yang pertama itu penyajian, yang kedua konten materi, yang ketiga bahasa dan sistematika, yang keempat itu sikap presentasi. Masing-masing mempunyai skor 10. Jadi penilaiannya itu menyeluruh dari awal proses sampai akhir, tidak hanya mengandalkan tes tertulis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada slide ini kita akan membahas tentang skenario kegiatan pembelajaran. Di dalam slide ini ada 5 skenario. Saya akan menjelaskannya dari tahap pertama, yaitu ada tahap pendahuluan yang berlangsung selama 15 menit. Guru memulai kegiatan dengan salam, doa, absensi, dan asesmen diagnostik awal. Tahap ini penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sekaligus mengetahui pemahaman awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi laju reaksi pada kehidupan sehari-hari, misalnya makanan basi, api unggun, dan larutan asam pekat. Melalui contoh nyata tersebut, peserta didik diajak untuk menyadari bahwa konsep laju reaksi sangat dekat dengan kehidupan mereka. Yang kedua adalah tahap orientasi dan organisasi yang berlangsung selama 25 menit. Pada tahap ini, guru memberikan gambaran umum mengenai konsep laju reaksi dan berbagai fenomena yang berkaitan dengannya. Guru menampilkan media berupa gambar, video, atau animasi agar konsep abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Penggunaan media visual membantu peserta didik memahami representasi konsep secara lebih konkret. Setelah itu peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil yang isinya 4 dari 5 orang. Tujuan pembagian kelompok ini adalah untuk melatih kerjasama, komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis. Tahap ketiga adalah penyelidikan dan pengembangan selama 35 menit. Pada tahap ini peserta didik melakukan percobaan menggunakan model cooperative learning. Peserta didik tidak hanya mengamati tetapi juga aktif menyelidiki pengaruh faktor-faktor seperti konsentrasi, suhu, luas, permukaan, dan katalis terhadap laju reaksi. Selama percobaan, peserta didik mencatat data secara kualitatif maupun kuantitatif dalam LKPD. Selain itu, peserta didik membuat poster atau mind mapping atau sejenisnya yang memuat pengertian laju reaksi, faktor-faktor, persamaan, serta penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang keempat adalah tahap presentasi dan evaluasi yang berlangsung selama 30 menit. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya yang telah dibuat. Presentasi ini bertujuan untuk melatih kemampuan komunikasi ilmiah peserta, sekaligus memperkuat pemahaman konsep. Kelompok lain dapat mempunyai kesempatan untuk bertanya, memberikan tanggapan, dan menyampaikan pendapat. Yang terakhir adalah tahap penutup yang berlangsung selama 30 menit. Guru memberikan evaluasi sumatif berupa soal pilihan ganda dan isian singkat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi laju reaksi. Setelah evaluasi, guru dan peserta didik akan sama-sama melakukan refleksi tentang apa yang mereka pelajari, apa yang kurang dari mereka, mungkin kesulitan atau hal-hal yang penting yang mereka rasa perlu dicarikan solusi begitu. Guru kemudian menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya agar peserta didik itu punya kesiapan. Lalu kegiatan ditutup dengan doa dan salam sebagai bentuk penegasan akhir pembelajaran. Sekian itu materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Hani Novia Lestari dengan akhiran NIM 060. Di sini saya akan lanjut mempresentasikan dari teman saya, yaitu refleksi peserta didik. Refleksi peserta didik bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa telah mempelajari laju reaksi. Melalui pertanyaan refleksi, siswa dapat menyampaikan konsep apa yang paling mereka pahami, bagian yang masih sulit, serta manfaat percobaan yang telah dilakukan. Selain itu, siswa juga dapat menilai kontribusinya dalam diskusi kelompok dan menghubungkan materi dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti pembusukan makanan atau penggunaan kulkas. Refleksi guru, di mana refleksi guru dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan proses pembelajaran. Guru menilai apakah kegiatan percobaan diskusi dan presentasi sudah membantu siswa untuk memahami materi. Guru juga dapat mengetahui bagian mana yang masih sulit
masih sulit dipahami siswa, dan bagaimana tingkat keaktifan mereka ketika belajar, serta apakah tingkat penilaian yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hasil refleksi ini menjadi dasar untuk memperbaiki pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Pengayaan, di mana pengayaan ini diberikan kepada siswa yang sudah memahami materi atau yang sudah memahami materi dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mereka. Contohnya itu seperti mengetahui cara menghitung order reaksi dan konstanta laju. Dapat membuat laporan tentang penggunaan katalis dalam industri, serta mencoba simulasi interaktif seperti interactive simulation, di mana interactive simulation ini siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam dan lebih luas. Remedial, di mana remedial ini diberikan kepada siswa yang masih mengalami kesulitan untuk memahami materi. Kegiatan remedial ini dilakukan melalui diskusi kelompok kecil bersama guru, mudah hingga sulit, serta penggunaan video, animasi atau simulasi. Tujuannya agar siswa dapat mudah mempelajari kembali konsep-konsep dasar sampai benar-benar memahami materi laju reaksi. Alasan pedagogis ini, pemilihan model PBL atau model problem based learning dipilih karena pembelajaran dimulai dari suatu masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga ikut aktif mencari informasi, berdiskusi, melakukan percobaan, dan dapat menyimpulkan hasilnya sendiri. Proses ini membuat pembelajaran lebih bermakna, meningkatkan kemampuan berpikir dan kritis, serta membantu siswa untuk memahami konsep laju reaksi dengan lebih baik.